Halo guys, ketemu lagi bareng gua Rob Hart di sini. Kali ini adalah daily vlog day 4, hari keempat ya. Kira-kira kita mau bahas apa hari ini? Gimana kalau gua bocorkan gimana gua membuat konten untuk sebuah produk? Gimana caranya gua mencari ide sampai produk itu jadi, sampai konten itu jadi ya. Jadi pertama adalah gue harus pikirkan dulu idenya seperti apa, inspirasinya seperti apa. Berdasarkan pertama, gue harus tahu produk itu apa. Ya pasti tahu dulu ya. Misalnya kita kerjasama dengan brand tertentu, yang ingin mau disampaikan, yang ingin dipromosikan itu apa nih? Apakah sebuah produk atau jasa atau nama brand itu sendiri? Nah, anggaplah sebuah produk ya. Kita harus tahu produk itu seperti apa sih? Apa yang dipunya sama produk itu? Keunggulan-keunggulannya seperti apa? Dan apa yang ingin dikomunikasikan ke audiens? Ya. Jadi kita harus bisa menceritakan tentang produk itu apa. Terus yang kedua adalah target marketnya, target audiens itu siapa? Yang akan dituju itu siapa? Kita harus kenal. Terus personality orang yang akan sebagai target kita itu seperti apa? Agar kita tahu cara komunikasinya nanti seperti apa, cara model kontennya itu seperti apa. Jadi benar-benar tepat sasaran gitu. Jadi produk ini tujuannya adalah audiens yang punya personality seperti ini, gitu ya. Dari setelah ide itu terkumpul dari bahan dasarnya itu tadi, kita kaitkanlah dengan cerita-cerita atau mungkin musik atau mungkin momen-momen tertentu yang lagi viral saat itu. Contoh misalnya gue bikin konten yang Superman gitu. Nah, kebetulan momennya emang film Superman lagi akan diputar ya. Jadi gue kaitkan lah air. Waktu itu ada salah satu brand air mineral yang gue dipercaya untuk kerjasama sebagai ininya lah ya. Gue endorse lah ya. Jadi gue bikin lah cerita tentang gue menjadi seorang Superman lah, jadi seorang superhero gitu kan ya. Nah, dan balik lagi di cerita itu kita harus ada punya tahapan-tahapan storytelling lah ya. Walaupun gue sebenarnya nggak implementasi secara benar, gue nggak tahu ya. Gue juga bukan expert di bidangnya. Tapi sedikit banyak gue coba implementasi storytelling yang gue pahami. Yang pasti yang pertama adalah di storytelling itu adalah ada aktornya siapa. Aktornya itu siapa. Terus aktor ini ada cerita lah di situ, ada konflik, ada sesuatu masalah di situ gitu. Nah, dari masalah itu kira-kira endingnya seperti apa gitu ya. Endingnya itu seperti apa, dari masalah itu dia selesai nggak dengan masalahnya. Terus yang ketiga, yang keempat adalah setelah ending masalahnya selesai, terus outputnya apa, hasilnya gimana gitu. Jadi tapi nggak semua konten gue benar-benar menggunakan storytelling yang benar ya, tapi setidaknya gue mengikuti cara-cara bikin konten yang pada umumnya mungkin diajarkan ya. Ya pasti ada pakai menggunakan konsep 3 detik pertama harus yang eye-catching, ibaratnya istilahnya namanya hook ya. Jadi pada saat orang menonton konten lu, orang stop nih, nggak scrolling lagi, dia stop, pengen nih kontennya tentang apa sih, oh ini kenapa sih. Nah biasanya ada trik-trik tertentu yang bisa membuat orang seperti itu, yang orang tetap stay di konten lu. Misalnya ada gue megang sesuatu benda atau barang, atau misalnya ada tulisan yang mungkin orang jadi ingin baca apa nih gitu. Ini
ini konten tentang apa sih, ada tulisan misalnya, tulisan dan tulisannya pun sesuatu yang menarik untuk si audiens itu. Misalnya kebetulan audiensnya adalah yang senang lari, senang olahraga, misalnya kesulitan pada saat kita baru mulai lari misalnya. Nah, jadi wah, penasaran dia berikut ini apa sih gitu. Nah, dari situ, dari caranya, pertama dari ide kontennya, dari ide ceritanya, terus gue bikin ceritanya. Setelah itu baru gue bikin shoot listnya. Jadi pada saat mau syuting, pada saat mau bikin take videonya, udah gue bikin tuh shoot listnya dari take pertama sampai terakhir, dari gue olah dari cerita-cerita yang gue bikin tadi. Nah, setelah shoot listnya jadi, ini shoot listnya ini juga ada tipe-tipenya ya. Misalnya contoh, kalau misalnya pas saat opening, ini shoot listnya misalnya ada kameranya, posisinya gimana nih, kameranya posisinya yang wide atau yang benar-benar fokus ke ke objeknya atau ke aktornya gitu. Gue istilah sinematografi juga nggak terlalu paham ya, setidaknya gue mengikuti cara-cara orang membuat film lah gitu ya. Jadi ada yang zoom langsung ke muka aktornya, atau misalnya benar-benar kamera kelihatan lebar, backgroundnya kelihatan misalnya kan. Ada juga yang di shoot setengah badan, itu juga dijabarkan atau diinformasikan di shoot listnya itu tadi. Jadi kita ada kebayang nih nanti jadinya seperti apa. Nah, terus juga ditentukan di saat gua mau shoot list itu, mau bikin shoot list itu, gue juga sempat survei juga lokasi yang kira-kira gue bisa pakai untuk bikin shoot list ini gitu. Nah, ya mungkin yang coba, kalau seandainya gue belum sempat survei, gue kasih tahu kira-kira misalnya ini harus di suatu tempat yang ada gedung-gedung tinggi misalnya. Oh, ini ada suatu tempat yang di jalan raya yang banyak orang lalu lalang berolahraga misalnya. Jadi setidaknya kita mendeskripsikan lokasinya seperti apa. Baru kita pada saat syuting nanti baru kita cari lokasi tepatnya sesuai dengan deskripsi yang kita inginkan gitu loh. Nah, terus juga di shoot list itu juga kita tulis berapa durasi frame-nya, durasi videonya di masing-masing shoot list itu. Nanti juga kita bisa tahu nih nanti durasi videonya itu jadinya jadi berapa detik gitu lah. Nah, kebetulan namanya juga kan konten di sosial media, nggak mungkin sampai menitan ya. Jadi pasti biasanya ada yang 10 detik, 15 detik, 30 detik, 50 detik. Biasanya gue nggak sampai lebih dari 1 menit ya gitu. Nah, setelah shoot listnya itu jadi, baru kapan take-nya. Kadang ya momen untuk take rekam videonya itu kadang momennya emang agak ini ya, harus nyari misalnya kondisi cuaca misalnya. Emang gue pengennya misalnya pada saat shoot itu ada kelihatan awan misalnya, tapi kondisi cuaca lagi mendung kan nggak bisa kan. Kita harus mencari momen yang pas juga misalnya. Atau misalnya pas kita lagi shoot tiba-tiba hujan, ya jadi nggak cocok juga dengan sesuai dengan cerita di kontennya gitu. Terus abis itu kita shoot, udah shootnya selesai sesuai dengan shoot list, baru kita masuk ke editing. Nah, editing gue lihat dulu nih, nggak semua video yang gue bikin itu ngeditnya di komputer. Yang sekiranya bisa kuat di handphone, diedit di handphone, gue edit di handphone. Aplikasinya juga aplikasi simple seperti CapCut. Itu aplikasi powerful banget kalau kita ngedit di handphone ya. Mungkin kalau misalnya banyak fitur-fitur yang lebih profesional, itu kalau kita menggunakan yang versi profesionalnya yang berbayar ya. Itu banyak fitur-fitur, banyak efek-efek yang membantu banget lah membuat video lebih baik. Nah, di saat ada video-video yang membutuhkan transisi atau efek yang lebih banyak, biasanya baru gue edit di laptop gitu ya. Nah, aplikasinya juga pada umumnya kadang gue bikin pakai Premiere, kadang cukup pakai Final Cut Pro,
Atau misalnya tapi jarang-jarang sih, gue biasanya DaVinci Resolve biasanya untuk yang lebih sinematik banget ya, misalnya color gradingnya yang bagus, tapi itu jarang sih. Biasanya tuh gue bikin di saat gue bikin video lebih panjang di YouTube. Nah kalau untuk konten-konten biasa sih biasanya color gradingnya ya yang simple lah, nggak terlalu sinematik banget lah atau film look banget lah gitu. Jadi biasanya gue kalau nggak pakai Final Cut Pro, kalau nggak gue menggunakan Premiere, Adobe Premiere. Ya mungkin itu. Terus juga kadang juga ada menggunakan CapCut desktop ya. Itu juga bagus juga aplikasinya. Cuman ada keterbatasan sih kalau misalnya beberapa visual efek lah yang gue pengen bikin gitu. Jadi masih agak kasar kalau di situ. Tapi gunainnya gampang banget. Nah, begitu. Nah, setelah proses editingnya jadi, gue coba lagi nih. Biasanya gue minta ChatGPT atau misalnya AI lah ya. Kira-kira dengan dinas konten gue ini, caption yang cocok itu caption yang SEO optimize itu seperti apa gitu. Sebentar, gue lagi digital. Jadi pada saat gue posting kontennya, kadang kan kalau konten kita bagus tapi captionnya nggak kurang gitu ya. Jadi trafficnya ya mungkin dari platform sosial media itu aja. Gue pengen juga konten gue ini juga bisa terlisting di Google misalnya kan, di pencarian. Makanya gue harus butuh caption yang SEO optimize lah gitu ya. Nah sesuai dengan jenis kontennya. Nah setelah itu gue bikin thumbnailnya yang sesuai dengan kontennya juga, judulnya mungkin yang menarik gitu ya. Nah untuk awal gue coba dulu nih, kan di Instagram itu ada fiturnya apa ya, kayak trial gitu ya. Jadi fitur trial ini gue post, jadi nggak langsung dipublish ke followers gue. Jadi kayak di post, disebarlah ke seluruh pengguna sosial media di platform itu. Itu nggak, jadi kadang nggak langsung nongol di videonya tuh di followers gue gitu. Nah di situ gue coba eksperimen nih, apakah video gue ini hooknya itu udah mantep apa belum gitu. Kadang beda 1 detik aja itu ngaruh banget. Misalnya posisi awal misalnya, anggaplah misalnya kayak cerita gue minum lah misalnya. Kalau misalnya di awal, posisi video awal gue ngambil gelas terus gue minum, gue cek nih, oh hooknya kurang bagus, kurang interaksi dari viewersnya kurang. Coba gue potong 1 detik misalnya. Jadi posisinya gue udah memegang gelas langsung minum gitu. Jadi posisi ngambil gelasnya nggak gue ambil. Itu kadang ngaruh gitu loh. Jadi kadang hanya dengan kita potong 1 detik aja kadang ngaruh ke hooknya gitu. Nah itu kita bisa banyak eksperimen di reel itu, di di trial itu. Mungkin teman-teman coba dipakai deh, manfaatin itu untuk eksperimen hooknya gitu ya. Nah setelah gue post di reelnya juga, di trialnya juga oke nih, baru gue publish ke audience gue, ke followers gue, semuanya gitu. Nah di situ tahapan gue membuat konten mulai dari awal. Idenya dari mana, mungkin kalau ada produk ya seperti yang gue jelasin tadi, misalnya sebuah produknya itu gue pelajarin dulu, kelebihannya seperti apa gitu kan, terus orang yang seperti apa sih yang bakal memakai produk itu gitu. Jadi kita harus gali itu dulu, baru kita bikin sebuah cerita dan menggunakan konsep storytelling, bikin shortlistnya, syuting, editing, posting gitu teman-teman. Semoga informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yang penting kalau lu bukan siapa-siapa, lu wajib konten.